Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai wilayah dan penerapannya. Dalam studi geografi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wilayah atau region. Pembagian wilayah Indonesia, kesulitan dalam penerapan wilayah dan penerapan tipe-tipe wilayah. Untuk kelompok yang pertama ada saya sendiri, Afarel, yang kedua Alivia, yang ketiga Mutiara, yang keempat Netilawati, yang kelima Siva, dan yang terakhir Abi Abdillah. Untuk pemaparan materi pertama dan seterusnya akan saya paparkan dalam video ini. Saya akan membawakan materi tentang wilayah. Wilayah kadang diartikan bermacam-macam sesuai dengan penafsiran masing-masing. Berdasarkan sudut pandang ilmu wilayah bisa diartikan satu pulau atau satu wilayah administrasi, kecamatan, kelurahan, provinsi, dan yang lain-lainnya. Dalam pengertian geografis, wilayah merupakan kesatuan alam, yaitu alam yang serba sama atau homogen atau seragam, dan kesatuan manusia, yaitu masyarakat serta kebudayaannya yang serba sama yang mempunyai ciri kekhususan yang khas sehingga wilayah tersebut bisa dibedakan dari wilayah yang lain. Regionalisasi Indonesia dalam berbagai aspek. Yang pertama ada region menurut administratif. Region menurut administratif merupakan suatu wilayah yang terbentuk adanya kebijakan politis dan pemerintahan, contohnya pada wilayah provinsi maupun kabupaten. Yang kedua, region menurut pembagian waktu. Di Indonesia sendiri, pembagian waktu dibagi menjadi 3, WITA, WIT, dan WIB. Yang ketiga, adanya region menurut pembagian flora dan fauna. Flora sendiri sebutan untuk ragam tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna sendiri merupakan sebutan untuk ragam hewan. Nah, di Indonesia sendiri, flora dan fauna dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu ada peralihan, australis, dan asiatis. Yang keempat, adanya region menurut geografis. Region menurut geografis contohnya dalam pembagian curah hujan. Yang kelima ada region menurut budaya. Region budaya di Indonesia biasanya dibagi lagi berdasarkan budaya mereka sendiri, baik suku atau ras yang besar. Misalnya region budaya Jawa, region budaya Sunda, region budaya Melayu, dan lain-lain. Budaya juga mempunyai cakupan yang luas, sehingga region budaya dapat dibuat berdasarkan unsur budaya tersebut, seperti unsur bahasa, seni, mata pencaharian, adat istiadat, makanan khas, bentuk tempat tinggal, dan lain-lain. Yang keenam ada region menurut aktivitas penduduk. Aktivitas utama penduduk suatu daerah dapat berbeda dari aktivitas penduduk di wilayah lainnya. Oleh karena itu, aktivitas penduduk yang biasanya diidentikan dengan mata pencaharian dapat dijadikan dasar untuk melakukan regionalisasi. Misalnya ada region pertanian, region perdagangan, region nelayan, dan lain-lain. Yang ketujuh ada region menurut iklim. Iklim adalah unsur geografis yang sangat penting dalam menghindarkan diri dari pengaruhnya dan tidak dapat pula manusia. Letak dan sifat kepulauannya nih, yang pertama, Indonesia mempunyai iklim yang panas atau suhu rata-rata tahunan yang tinggi. Yang kedua, ada angin yang berhembus di Indonesia terasa nyaman, tidak kering dan panas, sebagaimana di negara-negara yang jauh dari keadaan udara Indonesia. Yang ketiga, ada letak kepulauan Indonesia yang berada di antara posisi silang benua Asia dan Australia. Dengan musim yang berlawanan, Indonesia hanya terdapat 2 musim, yaitu karena letak Indonesia yang berada di antara garis lintang yang menjadi tempat peredaran semu. Yang keempat ada Indonesia bebas dari angin siklon dan antisiklon. Karena angin siklon adalah angin yang berputar memusat ke dalam. Angin siklon di belahan bumi utara arah perputarannya berlawanan.
Angin antisiklon adalah angin yang arah perputarannya keluar. Angin antisiklon di belahan bumi utara, arah perputarannya sama dengan arah perputaran jarum jam. Sama dengan arah perputaran angin siklon di belahan bumi sebagaimana angin lainnya, yang terjadi sesuai dengan hukum angin siklon berputar memusat ke dalam, karena di dalam antisiklon terjadi perputaran angin ke arah luar karena di tengah udara dalam kondisi minimum. Angin siklon secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan tempat terjadinya, yakni angin siklon tropis dan angin siklon ekstratropis. Yang kedelapan ada region menurut bentuk dasar laut. Berdasarkan bentuk dasar lautnya, wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu paparan Sunda, paparan Sahul, dan dasar laut perairan. Yang pertama ada paparan Sunda. Dulunya termasuk wilayah Asia Tenggara yang ujungnya sebagian daratannya terendam oleh naiknya permukaan air laut. Daratan yang tidak tenggelam kemudian menjadi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil yang mengelilinginya. Yang kedua ada paparan Sahul. Dulunya merupakan daratan yang menghubungkan Pulau Papua dengan daratan Australia, namun tenggelam saat permukaan air laut naik. Yang ketiga ada dasar laut perairan. Adalah daerah di luar paparan Sunda dan paparan Sahul. Di wilayah itu terdapat cekungan dalam di perairan Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Yang kesembilan ada region menurut rangkaian pegunungan. Dadang Endarto 2009 menjelaskan dalam buku pada halaman 126 bahwa berdasarkan pegunungan, wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Yang pertama ada pegunungan Sirkum Mediterania adalah garis panjang atau rangkaian pegunungan di sekitaran Mediterania, yaitu Afrika Utara, pegunungan Ampen, Spanyol, pegunungan Anpen, dan semenanjung Balkan, yang kemudian meluar ke Himalaya dan kemudian ke negara-negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Malaysia, dan Indonesia. Pegunungan ini memiliki dua titik masuk, yaitu busur dalam dan busur luar. Yang kedua ada pegunungan Sirkum Pasifik, adalah serangkaian pegunungan yang dimulai dengan Los Andes di Amerika Selatan, dan kemudian pegunungan Amerika Tengah dan pegunungan Rocky di Amerika Utara. Dari sini selanjutnya akan menuju Kepulauan Altian, Jepang, Filipina, lalu masuk ke wilayah Indonesia melalui 3 jalur, yaitu Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Halmahera, menuju ke wilayah yang seperti kepala burung. Kemudian berlanjut di sepanjang punggung pegunungan Papua di sana. Kemudian berlanjut di sepanjang punggung pegunungan Papua di Papua, dan dari sana ke Australia dan berakhir di Selandia Baru. Yaitu kesulitan-kesulitan dalam penerapan pendekatan wilayah. Ada 4 kesulitan. Yang pertama adalah penentuan deskripsi yang diinginkan. Nah, kadang-kadang hanya berupa daftar inventarisasi. Perlu kita ingat bahwa pendekatan regional adalah semata-mata pendekatan, bukan suatu teori atau hukum. Pendekatan regional adalah suatu metode untuk mengkategorikan dan penyusunan ide-ide tentang tempat. Yang kedua yaitu wilayah yang dipilih tentang ukuran kedetailannya yang ditampilkan. Jadi, jika studi wilayah sedemikian umum, maka akan kabur maknanya.
Sebaliknya juga, bila sedemikian detail, maka akan hilang gambaran umumnya. Hal inilah yang harus dipertimbangkan bila kita melakukan suatu studi wilayah. Yang ketiga yaitu bila penerapannya tidak tepat, maka metode regional bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik. Nah, pendekatan regional ini telah digunakan oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan sosial khususnya pada tahun 1930 sampai 1960. Selanjutnya diikuti oleh ahli-ahli politik untuk merasionalisasi isu-isu politik. Tetapi adanya wilayah yang diciptakan oleh ahli politik ini akan membahayakan dan terjadi penyalahgunaan khususnya untuk tujuan bagi kepentingan kelompok dan gerakan politik tertentu. Yang terakhir yaitu wilayah yang dipelajari kadang-kadang sedemikian dinamis. Nah, dalam waktu tempo yang sangat singkat, wilayah tersebut mengalami perubahan baik dalam komposisi dan juga alasan-alasan penyebabnya. Jadi, secara ringkas, penggunaan konsep regional harus didasarkan pada kriteria-kriteria objektif dan informasi-informasi yang terbaru, dan harus dapat divalidasi dengan hasil observasi lapangan dan pemikiran yang cermat. Nah, selanjutnya ada beberapa penerapan tipe-tipe wilayah menurut studi geografi. Yang pertama ada region fisik atau wilayah fisik. Region fisik ini dapat didasarkan pada batas topografi, batas wilayah, batas iklim, batas perairan, batas tanah, dan batas bioma vegetasi. Salah satu yang menarik dan mudah dikenali dari region fisik ini yaitu basin Amazon yang terdapat di Amerika Selatan. Setelah diamati melalui peta, basin Amazon ini menunjukkan beberapa pemanfaatan yang dapat digunakan untuk berbagai kriteria. Nah, yang pertama ada bagian basin Amazon terletak di berbagai negara, yaitu di Brazil, Venezuela, Kolombia, Peru, dan lain-lain. Di basin Amazon di sini menunjukkan adanya berbagai sumber daya mineral dan menunjukkan berbagai ragam ekonomi ekstraktif seperti perkebunan dan pertanian, peternakan, kehutanan, dan pertanian subsisten. Dan walaupun semua ini termasuk dalam suatu wilayah fisik. Nah, yang kedua ada region politik. Kita ambil contoh negara Polandia. Bangsa Polandia ini adalah sekelompok yang diikat bersama oleh keturunan, bangsa, dan agama yang telah menempati Eropa Tengah selama berabad-abad. Tetapi batas-batas politiknya itu dipengaruhi oleh penduduknya yang dinamis bila dibandingkan dengan negara lainnya. Lokasi Polandia merupakan daratan yang terletak di Laut Baltik yang menyebabkan daerah ini menjadi serbuan bagi para bangsa nomaden, pengembara, atau orang-orang yang ingin mendudukinya. Terus pada abad ke-17 itu Polandia kehilangan wilayahnya yang dibawa oleh Austria, Prusia, dan Rusia. Lalu Austria ini mengambil bagian selatannya dan Prusia mengambil baratnya. Selama menjalani sejarah persaingan yang panjang, sebenarnya identitas nasional Polandia ini didasarkan pada loyalitas terhadap Gereja Roma Katolik. Region ekonomi Corn Belt Amerika Serikat. Nah, Corn Belt Amerika Serikat merupakan salah satu contoh region ekonomi yang telah mengalami perubahan secara drastis atau signifikan pada dekade hari ini. Nah, pengertian Corn Belt secara klasik adalah suatu zona transisi produksi pertanian antara crop raising land terletak di sebelah timur dan animal crossing land merupakan daerah yang kering yang terletak di bagian barat secara administratif wilayah ini. Nah, kesimpulan wilayah memegang penting bagi studi geografi. Wilayah adalah suatu area atau daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti lingkungan, ekonomi, budaya, karakteristik politik, atau dan yang lainnya. Dalam suatu negara pasti melakukan regionalisasi agar dapat mengklasifikasikan region-region
yang ada di negara tersebut. Seperti contoh Indonesia melakukan regionalisasi yang diantaranya terdapat region administrasi, region waktu, region geologis, region iklim,